Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kasih dan rahmat-Nya kita senantiasa berada dalam lindungan-Nya. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Lydia Munte, saya dari SMA Santo Thomas 2 Medan. Yang saya hormati Bapak Guru serta teman-teman sekalian. Topik dari ceramah saya pada kesempatan kali ini ialah revolusi mental untuk generasi muda. Dunia saat ini sudah move on dari zaman kuno dan memasuki era milenial, di mana era ini disebut sebagai masa di mana teknologi berkembang dengan pesat dan menjadi sebuah gaya hidup bagi para generasi di dalamnya. Masa remaja memang merupakan masa yang sangat penuh dengan paradigma, bahkan Stanley Hall, psikolog hebat, mendefinisi bahwa masa muda adalah masa yang paling sulit, penuh gejolak dan tekanan. Dan karena hal itulah, para remaja cenderung menyukai perilaku yang mengandung resiko. Sebagai contoh nyata, remaja saat ini lebih patuh pada handphone dan televisi dibandingkan orang tuanya. Lebih memilih update status dulu sebelum makan ketimbang membaca doa sebelum makan. Lucunya lagi, remaja saat ini bangga jika bolos sekolah, nongkrong tidak jelas, lalu pulang larut malam, padahal ada orang tua yang tak hentinya mencemaskan mereka di rumah. Meminta uang ke orang tua untuk bayar SPP, tetapi malah dipakai beli hot pants ala-ala seperti selebriti masa kini. Saat ujian nasional tiba, menghalalkan segala cara agar bisa mendapatkan ijazah dengan nilai cantik. Saat pengumuman lulus, coret-coret baju, konvoi di jalan raya, seakan akan sudah sangat puas dan bangga dengan predikat lulus yang tertera di papan pengumuman. Padahal, apa yang mau dibanggakan? Banyak dari sebagian pemuda kita tidak menyadari, bahkan mengetahui apa peran mereka. Padahal, mereka memiliki peranan yang sangat penting, sehingga hanya merekalah yang bisa menemukan masa depan dari bangsa. Beginikah calon pemimpin untuk negeri kita? Rasanya bangsa dengan akhlak mulia dan budi pekerti yang luhur kini tinggal mitos. Hadirin yang saya hormati, saat ini generasi muda kita sangat jauh dari apa yang diharapkan. Karakter bangsa sudah luntur digilas waktu. Pondasi yang dibangun dengan kokoh kini diruntuhkan oleh anak bangsa sendiri. Bangsa yang santun, berbudi pekerti, ramah, dan selalu lekat dengan sistem gotong royong seharusnya mampu membuat Indonesia menjadi bangsa yang arif. Berbicara tentang politik, secara umum di dalamnya ada tanggung jawab. Keberagaman harus dimaknai dengan kekayaan, bukan untuk dipertentangkan. Namun, segelintir orang telah menyalahgunakan, sehingga yang terjadi tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan yang mana katanya aktivitas politik identik dengan orang-orang yang merebut kekuasaan demi jabatan dan uang. Tak ayal, kebanyakan dari pemuda menghindari dunia politik karena dianggap sebagai sarangnya kejahatan. Tanpa kita sadari, inilah yang memperparah keadaan politik kita, baik dari kemampuan maupun integritas yang menjadi berkurang. Ironisnya, ini sudah dianggap hal yang lumrah, karena masalah politik sudah menjadi rahasia umum, di mana para pemangku kekuasaan adalah orang-orang yang mementingkan
menempatkan kepentingannya di atas kepentingan rakyat. Banyak sekali contoh masalah yang berkaitan dengan politik yang sering terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang sampai sekarang tidak menemukan titik terang untuk pencegahannya. Walaupun pada dasarnya sudah ada hukum mengatur tentang KKN ini. Namun, mereka seperti orang buta dan tuli akan hukum. Padahal mereka adalah orang-orang yang pakar dalam bidang hukum. Karena hal itulah, kita harus mengembalikan karakter warga negara ke apa yang menjadi keaslian kita, orisinalitas kita, identitas kita, dan ciri khas kita. Krisis moral yang menjangkit kalangan muda harus diberantas habis-habisan. Mari mewujudkan masa revolusi mental, revolusi kesadaran, cara berpikir, dan bertindak sebagai bangsa yang besar, seperti apa yang sempat dipaparkan oleh Beni Suseptyo, sang pemerhati sosial. Sahabat segenerasiku, merevolusi mindset bangsa memang bukan suatu hal yang mudah, dan sasaran utama dari revolusi mental tentu adalah pemuda-pemudi yang memegang kendali aku, kamu, kita semua, yang menjadi tiang penyangga NKRI. Biarkan generasi muda membanting setir dan kembali ke tujuan awal bangsa Indonesia untuk merdeka dengan sejati. Tumbuhkan kembali rasa cinta tanah air, berganti arah dari sesuatu yang negatif menuju berbagai hal yang positif. Sadarkan kembali generasi kita, paksakan anak bangsa untuk mengenal seperti apa bangsa mereka sebenarnya. Merekonstruksi ulang karakter bangsa perlu komitmen pemerintah yang kuat, disertai kesadaran seluruh warga negara Indonesia dapat berubah ke arah yang lebih baik. Revolusi mental bisa diwujudkan melalui pendidikan yang merata, serta penegakan hukum tanpa pandang bulu. Mari kita mulai sekarang juga. Kalau mengubah sejuta pemuda itu mustahil, bagaimana dengan memulai dari diri kita sendiri? Sudah saatnya bagi para pemuda melaksanakan perannya sebagai agent of change, yaitu mendorong terjadinya inovasi bangsa ke arah yang lebih baik termasuk dalam politiknya. Ada 5 karakteristik pemimpin yang baik sebagai agent of change. Yang pertama, memiliki visi yang jernih. Yang kedua, memiliki kegigihan untuk mencapai target. Yang ketiga, bersikap kritis dan analisis. Mengapa harus demikian? Karena sebagai seorang pemimpin yang baik, kita harus menggunakan akal sehat untuk berpikir, sehingga tidak ada hal yang langsung ditelan mentah-mentah. Yang keempat, syarat akan pengetahuan dan memimpin dengan memberikan contoh, bukan hanya dengan instruksi. Yang kelima, membangun hubungan yang kuat dengan orang-orang sekitarnya. Dengan kata lain, kita sebagai pemimpin harus memiliki integritas agar dapat dipercaya. Jadi, kunci kesuksesan negara ini ada di tanganmu pemuda-pemudi Indonesia, maka sadar untuk tingkatkan peranmu dan ketahui fungsimu di bangsa ini. Lalu, tetapkanlah sebagaimana mestinya. Sudah waktunya penggerak-penggerak pemuda Indonesia kembali bangkit. Kita adalah pemegang tumpuk perjuangan. Berjuanglah untuk mengembalikan rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ayo ubah diri kita sendiri,
Ayo bersama-sama kita capai apa yang menjadi cita-cita bangsa selama ini. Dan jadilah generasi yang siap tempur dan mengepakkan sayap-sayapnya. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.